Bisa kita beralih ke informasi selanjutnya. Ada sebuah pemandangan yang tidak wajar terlihat di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sejumlah warga ini mengadakan pesta pernikahan tepat di samping rel kereta api. Kejadian ini pun sempat viral di media sosial. Kereta lagi. Diunggah oleh akun Instagram @lensa_berita_Jakarta, terlihat sebuah video seorang pria yang sedang menunjukkan sebuah acara pernikahan yang terlaksana di samping rel kereta api. Bahkan dalam video tersebut terlihat beberapa kereta kerap melaju di atas rel dan melewati tenda yang dilaksanakannya pesta pernikahan ini. Padahal PT Kereta Api Indonesia melarang masyarakat untuk membangun rumah maupun berkegiatan di dekat rel kereta api. Selain mengganggu operasional PT KAI, hal ini juga dapat membahayakan masyarakat. Pelarangan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 199. Aktivitas seperti menggelar pesta hajatan, bermain, berkumpul maupun berbincang di sekitar jalur rel kereta api ini tidak hanya berbahaya bagi keselamatan masyarakat, tetapi juga berpotensi melanggar ketentuan undang-undang. Relnya aktif lagi nih. Tuh. Oh, ada, no, yang satunya sebelah sono tuh. Yang satu baru jalan tuh. Wih, anak-anak ruyak ini. Panggungnya. Mantap. Ada lagi nih, nongol lagi, no. Wah, Ya, PT Kereta Api Indonesia melarang masyarakat untuk membangun rumah maupun berkegiatan di dekat rel kereta api. Selain mengganggu operasional kereta api, hal ini juga dapat membahayakan masyarakat. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan peraturan ini, kita akan tanyakan langsung kepada Bapak Iksvan Hendry Wintoko selaku Manajer Humas PT KAI Daob 1 Jakarta. Selamat siang. Pak, ini kan kita lihat dari tayangan sebelumnya ada warga yang kemudian mengadakan acara pernikahan di pinggir rel kereta api di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bagaimana Anda melihat hal ini, Pak? Pak Iksvan, mohon maaf sebelumnya Pak, boleh di-unmute audionya karena kami masih belum menangkap suara Bapak di studio. Pak Iksvan? Oke, baik, kami sudah menerima suara Bapak. Boleh Pak, silakan. Bagaimana Anda menanggapi kemudian video yang sempat viral ini, ada sebuah acara pernikahan begitu yang dilaksanakan di samping rel kereta api. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, yang jelas kami selaku PT Kereta Api Daob 1 Jakarta sangat menyesalkan adanya hajatan yang ada di daerah terlarang sebetulnya. Kalau boleh saya ceritakan bahwa sebelumnya, itu kan kejadiannya hari Minggu. Sebelumnya dari KUPT Stasiun Tanjung Priok itu menyampaikan bahwa ada seorang ibu-ibu mengajukan permohonan izin untuk dilakukan kegiatan dimaksud. Kemudian dari pihak KUPT Stasiun Tanjung Priok setelah kami konfirmasi ternyata tidak ada izin lisan maupun tertulis yang diberikan oleh yang KUPT Stasiun Tanjung Priok. Termasuk dari pengamanan juga tidak mengizinkan. Sehingga kami menganggapnya pada saat itu tidak ada kegiatan. Namun tanpa diketahui oleh tim atau KUPT Tanjung Priok ternyata tetap diadakan hajatan dengan menggunakan tenda semi permanen yang menurut kami itu sangat mengganggu, apalagi itu kalau mengacu kepada Undang-Undang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian itu sebenarnya sudah melanggar pasal 181, yaitu menyatakan bahwa setiap orang dilarang berada di ruang manfaat jalur kereta api, menyeret, menggerakkan, meletakkan, atau memindahkan barang di atas atau melintasi jalur kereta api. Artinya di situ selain petugas tidak boleh, Mbak. Kemudian petugas kami juga pada saat itu sempat tidak tahu dengan adanya kegiatan hajatan di situ. Untuk itu, Pak, dengan adanya siaran ini, kami menghimbau pada warga masyarakat untuk yang berkegiatan di sana, karena itu masuk wilayah Rumaja, ruang manfaat jalur kereta api, yang 6 meter kanan kirinya dari jalur utama itu, termasuk Rumija 11 meter dari kanan kirinya itu tidak boleh digunakan
pemanfaatannya untuk selain operasional kereta api dan perawatan jalur yang kaitannya dengan keselamatan perjalanan kereta api. Demikian, Mbak. Oke, ini kan artinya memang kegiatan acara pernikahan ini kan memang dilaksanakan tanpa izin begitu. Tapi misalkan masyarakat ini mengajukan izin, artinya tidak bisa diindahkan atau tidak bisa diberikan izin ya Pak. Bagaimana aturan terkait dengan aktivitas yang dilakukan warga di pinggir rel ini Pak? Ya, kalau sesuai aturan itu sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2007 itu pada ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang itu dilarang berada, setiap orang, apalagi mendirikan bangunan atau tenda seperti yang ada pada video viral tersebut. Kemudian yang berikutnya ada pasal 191 ayat 1 berupa sebetulnya ada pidana kepada yang bersangkutan terkait adanya pelanggaran tersebut. Terus kemudian untuk pemanfaatan ruang jalur kereta api hanya diperuntukkan untuk pengoperasian kereta api dan ini tertuang dalam Undang-Undang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian pasal 38. Artinya selain petugas yang tidak berkepentingan dilarang masuk, apalagi dibuat kegiatan yang melibatkan banyak orang, sangat-sangat membahayakan sekali. Oke. Lantas dengan kejadian ini yang terjadi di Tanjung Priok Jakarta Utara, apakah kemudian hal ini berpotensi dipidanakan begitu Pak? Karena sudah melanggar undang-undang yang ada. Saat ini memberikan himbauan kepada warga masyarakat untuk tidak mengulangi kegiatan sejenis. Karena apa? Bagaimanapun juga itu adalah jalur aktif yang digunakan untuk operasional baik perjalanan kereta api maupun langsiran. Artinya di sini langsiran adalah untuk merangkai atau menjadikan rangkaian satu dengan yang lainnya, lokomotif juga terus bergerak. Otomatis kami jika ada pelanggaran berikutnya akan kami sampaikan kepada pihak berwajib karena di situ ada pelanggaran ketentuan yang telah dilanggar. Oke, baik. Selanjutnya kita juga tahu Pak bahwa di beberapa bagian di Jakarta juga masih bisa kita temukan masyarakat ataupun warga yang masih beraktivitas begitu di pinggir rel. Apa bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh PT KAI mungkin kepada seluruh masyarakat untuk kemudian tidak melanggar undang-undang dan juga tidak mengganggu jalannya operasional rel kereta api dan bahkan bisa membahayakan diri mereka sendiri? Ya, kemarin ada insiden juga kaitannya dengan pelanggaran tersebut. KRL itu melindas besi baja yang ada seperti di bahan spring bed sampai KRL itu tertahan beberapa jam sehingga mengakibatkan komplain pelanggan. Untuk ini kami kembali menyampaikan kepada warga masyarakat, kami telah melakukan sosialisasi di beberapa tempat adanya kaitannya dengan di keselamatan di pintu perlintasan, kemudian tindakan asusila di atas kereta api dan di stasiun, kemudian kaitannya dengan aset-aset yang masih aktif digunakan maupun yang tidak aktif selama itu ada di jalur kereta api. Kami himbau juga kepada para warga masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di sana tanpa izin. Begitu, Mbak. Oke. Baik, terima kasih banyak atas informasi yang juga pesan yang Bapak sampaikan, Bapak Iswan Henry Wintoko selaku Manajer Humas PT KAI Dap 1 Jakarta, dan salam sehat selalu Pak.